Beberapa jam lagi final Copa del Rey antara Barcelona dan Real Madrid akan dimulai. Tapi sayang sebelum final digelar muncul banyak drama yang disebabkan oleh kubu Real Madrid. Drama yang dimaksud adalah ketika mereka menyuruh Federasi Sepak Bola Spanyol untuk mengganti wasit pertandingan. Alasannya adalah karena sang wasit dinilai lebih condong menguntungkan sang rival, yakni Barcelona. Tuduhan itu akhirnya memberikan efek yang sangat luar biasa untuk sang wasit. Bahkan keluarganya juga terus mendapatkan ancaman, termasuk anaknya yang saat ini masih berada di bangku sekolah. Lantas bagaimana drama ini bisa terjadi? Berikut ini adalah jawabannya. Suasana panas terjadi jelang El Clasico yang mempertemukan antara Barcelona melawan Real Madrid di babak final Copa del Rey. Hal ini terjadi karena pihak El Real melakukan protes keras melalui kanal resmi mereka, yakni Real Madrid TV. Sebuah protes yang akhirnya memicu kontroversi besar, karena protes yang dilakukan oleh Real Madrid benar-benar sangat frontal, dan sasaran utamanya adalah kepada wasit, yang nantinya akan memimpin pertandingan. Momen yang membuat media-media dunia tampak bingung dengan apa yang dilakukan oleh kubu El Real. Padahal pertandingan finalnya sudah akan dimulai kurang lebih 24 jam ke depan. Lebih lanjut, Real Madrid memang sudah beberapa kali mengkritik kepemimpinan wasit di Spanyol musim ini. Puncaknya, mereka mengirim surat resmi ke Federasi Sepak Bola Spanyol dan Majelis Tinggi Olahraga Spanyol dengan menyebut ada kecurangan dalam perwasitan dalam negeri. Lewat situs dan kanal resmi, Real Madrid suka mengkritik kepemimpinan wasit yang memimpin laga mereka. Terbaru ada Ricardo de Burgos, wasit yang ditunjuk memimpin final Copa del Rey melawan Barcelona yang menjadi korban. Lewat Real Madrid TV, Madrid dituding mendiskreditkan de Burgos. Mereka membandingkan persentase kemenangan Barca dan Madrid saat dipimpin olehnya. Saat wasit itu memimpin pertandingan Real Madrid, kemenangan yang diraih El Real cuma mencapai 64% saja. Berbeda ketika memimpin Barcelona yang memiliki persentase kemenangan lebih besar, yakni mencapai 81%. Faktor inilah yang membuat Real Madrid merasa keberatan dan meminta agar wasitnya diganti. El Real juga mempertanyakan kapasitas wasit berusia 39 tahun itu karena tak pernah menjadi wasit di Liga Champions. Dengan apa yang terjadi membuat Real Madrid mengancam untuk tidak datang ke pertandingan final. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes mereka jika Federasi Sepak Bola Spanyol tidak mengganti wasit pertandingan. Namun ancaman Madrid itu ternyata tidak digubris oleh Federasi Sepak Bola Spanyol. Intinya, jika Los Blancos tidak datang, maka Barcelona yang akan berhak menjadi juara dengan meraih kemenangan WO 3-0. Soal ancaman dari Real Madrid, hal itu langsung dibantah oleh rilisan terbaru mereka. Intinya, Mbappe dan kawan-kawan tetap akan datang untuk bermain melawan Barcelona. Real Madrid menyampaikan bahwa tim kami tidak pernah mempertimbangkan untuk menyerah bermain di final besok. Klub kami memahami bahwa pernyataan yang disayangkan dan tidak pantas dari wasit yang ditunjuk untuk pertandingan ini, yang dibuat 24 jam sebelum final, tidak dapat menodai acara olahraga yang memiliki kepentingan global yang akan disaksikan oleh ratusan juta orang, dan juga untuk menghormati semua fans yang berencana melakukan perjalanan ke Seville dan kepada semua orang yang sudah berada di ibu kota Andalusia. Real Madrid memahami bahwa nilai-nilai sepak bola harus diutamakan meskipun ada permusuhan dan permusuhan yang terlihat hari ini. Sekali lagi terhadap klub kami oleh para wasit yang ditunjuk untuk pertandingan final, ungkap Real Madrid pada laman resmi mereka. Wasit El Clasico menangis dan ceritakan dampak tekanan dari Madrid. Meski Real Madrid tidak jadi WO, tapi tekanan dan ancaman yang sebelumnya mereka lakukan ternyata sudah memberikan dampak yang sangat besar untuk sang wasit, yakni Ricardo de Burgos. Sambil menangis di konferensi pers, de Burgos menceritakan soal dampak luar biasa yang dilakukan oleh El Real. Bahkan dampak itu sudah dirasakan oleh anaknya ketika tengah bersekolah.
Intinya selama berada di sekolah, anaknya mendapatkan perundungan dari orang-orang di sekitarnya. En mi caso es intentar educar a mi hijo, ¿vale? Para decirle que su padre es honrado, sobre todo honrado, que se equivoca, como un deportista más, ¿vale? Y eso es muy jodido, ¿eh? No se lo deseo a nadie. Pero el día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje. Porque el arbitraje nos ha dado muchos valores. Y no hay derecho, lo que estamos pasando, muchos compañeros y compañeras. Tak hanya The Burgos, wasit VAR yakni Pablo Fuertes juga mengungkapkan kegelisahannya. Bahkan dirinya berniat membawa masalah ini ke jalur hukum karena dinilai sudah sangat parah. Tak diragukan bahwa kami harus mulai mengambil tindakan yang jauh lebih serius daripada yang telah kami ambil. Kami tidak akan terus membiarkan apa yang terjadi. Segera Anda akan mendengar dari kami akan membuat sejarah karena kami tidak akan terus menanggung apa yang kami hadapi, kata Fuertes pada konferensi persnya. Beragam reaksi muncul di balik kontroversi El Clasico. Akibat drama yang terjadi menjelang final Copa del Rey, hal itu akhirnya mendapatkan sorotan dari banyak pihak, terutama dari media-media luar negeri seperti BR Football hingga 433. Sebuah hal yang menandakan jika drama yang dilakukan oleh Real sudah sangat parah. Tekanan Real Madrid kepada sang wasit ternyata juga membuat media-media luar negeri mengeluarkan artikel khusus, seperti yang ditunjukkan oleh Marca, Never Sport, hingga Sport Bible. Rekor pertemuan untungan Barca dibanding Real Madrid. Banyak yang mengatakan jika Real Madrid memberikan tekanan kepada wasit karena mereka sudah tidak bisa memberikan tekanan kepada Barcelona. Hal yang sangat wajar karena di musim ini El Real tak pernah merasakan kemenangan ketika bertemu dengan skuad asuhan Hansi Flick tersebut. Untuk pertemuan pertama terjadi di pertandingan pramusim yang waktu itu dimainkan di Amerika. Pada laga tersebut Barcelona menang dengan skor 2-1. Kemenangan yang sekaligus menjadi kemenangan pertama bagi Hansi Flick di El Clasico perdananya. Untuk pertandingan resmi, Barcelona lagi-lagi kembali meraih kemenangan. Kali ini di ajang La Liga, waktu mereka menang 4-0 atas Los Blancos. Tak main-main, kemenangan itu didapatkan di kandang Real Madrid, yakni Santiago Bernabeu. Terakhir, kemenangan kembali didapatkan oleh Barca di babak final Super Spanyol. Waktu itu, mereka menang dengan skor 5-2. Dengan demikian, untuk musim ini, Barcelona selalu unggul atas Real Madrid ketika bermain di lapangan. Kini, meski Real Madrid tetap akan bermain di babak final, tapi drama yang mereka lakukan bakal selalu diingat oleh para fans serta wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Maka dari itu di final nanti, Real Madrid harus meraih kemenangan. Karena jika kalah, mereka bakal merasakan malu yang sangat luar biasa. Karena sudah membuat drama aneh-aneh, tapi nyatanya tetap kalah di pertandingan. Jadi itulah drama yang terjadi menjelang final Copa del Rey antara Barcelona melawan Real Madrid.